Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Tuhan Yesus buka ulangmu, dikontoi manawi perguruanmu, bani bana domi edohon modok dege maboinawi rohami baho. Shalom, selamat pagi amang inang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa di dalam renungan Reformanda Jumat tanggal 10 April 2026. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang indah ini saat aku hendak merenungkan firman-Mu. Kuatkan hati kami untuk mendengarkan urapan pikiran dan hatiku agar firman-Mu menjadi pelita bagi langkahku. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Renungan kita yang terambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menuju kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang menjadi tema buat renungan kita pada pagi hari ini, kasih Allah yang nyata. Kasih itu memang sifat dasar Allah. Roma 5 ayat 8 yang bilang, Kaulah Allah tetap mengasihi kita, bahwa waktu kita masih hidup dalam dosa, Yesus rela mati buat kita. Kasih seperti ini bikin banyak orang setia sama Yesus, bahkan sampai rela berkorban besar. Karena itu kasih Allah penting banget untuk kita kenal, rasakan dan simpan di dalam hati. Lewat Alkitab kita juga tahu seperti apa Allah itu, termasuk kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya bukan cuman lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan. Dia datang ke dunia jadi manusia dalam diri Yesus, lalu menebus kita dari dosa. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia ini sampai Dia memberikan anaknya supaya setiap orang yang percaya bisa punya hidup kekal. Amang inang yang terkasih dalam Tuhan, kasih ini bukan cuma perasaan, tetapi tindakan nyata. Kasih yang mau berkorban itu luar biasa, apalagi kalau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kasih Allah lebih luar biasa lagi. Dia rela memberikan nyawanya, bahkan untuk orang-orang yang justru melawannya. Di kayu salib, Yesus bahkan mendoakan orang-orang yang menyakitinya supaya diampuni. Yang unik dari Kristus adalah Tuhan tidak menunggu manusia jadi baik dulu baru diterima. Justru saat kita masih lemah dan penuh dosa, Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dalam kepercayaan lain, manusia berusaha naik mendekat ke Tuhan, tetapi di situ justru Tuhan yang turun mendekat ke kita. Rasul Yohanes juga bilang, kalau kasih itu bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita.
Dia mengutus Yesus untuk menanggung dosa kita supaya kita bisa hidup. Kasih Allah juga tetap adil dan kudus. Di kayu salib, Yesus menanggung akibat dosa kita. Jadi keadilan tetap ditegakkan. Tetapi kasih dan pengampunan juga diberikan. Dari situ kita bisa melihat betapa besarnya kasih dan anugerah Allah. Kasih Allah ini bisa mengubah hidup orang. Banyak orang yang dulunya hidupnya hancur tetapi berubah setelah merasakan kasih Tuhan. Contohnya Rasul Paulus yang awalnya memusuhi orang Kristen, tetapi kemudian justru jadi pemberita Injil yang luar biasa. Jadi kasih Allah itu bukan cuma teori, itu nyata dan sudah dibuktikan lewat Yesus. Dan dari kasih itulah kita juga diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa terbukti saat Kristus mati bagi kami orang berdosa. Ajar kami menghargai pengorbanan ini, pengorbanan hidup bertumbuh dan membagikan kasih-Mu. Amin. Untuk mengakhiri renungan kita, mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.